Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Muhammad Wahyudi dari Priyodi Akuntansi Syariah. Saya di sini sedikit membahas ide bisnis dalam berbudidaya jamur tiram. Dalam bahas tujuan usaha budidaya jamur tiram penting bagi kita mengetahui kata lain. Dari jamur tiram diambil yang disebut Pleurotus ostreatur. Dan dalam tujuan usaha, memenuhi permintaan pasar yang tinggi sekaligus berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi dampak sosial dan lingkungan yang positif. Tantangan berbudidaya jamur tiram, pemilihan bibit yang berkualitas dan hasil panen yang optimal, konsistensi dalam menjaga suhu ruangan, serangan hama dan penyakit yang akan dihadapi, pemasaran hasil panen bagi petani menjadi tantangan. Pembahasan kali ini adalah pembahasan logo dari ide usaha saya sendiri, yang mulai dari lingkaran cincin, yang secara horizontal dan secara vertikal diartikan sebagai sebuah keadaan yang mengamankan dan diibaratkan sebagai sebuah ruangan yang harus terjaga. Kemudian untuk logo di tengah adalah sebuah gambar jamur sebagai konotasi bahwa sebuah budidaya yang selalu terjaga yang mengutamakan kualitas yang disediakan. Dalam slide ini adalah sebuah strategi dalam berbudidaya jamur tiram dengan menggunakan bisnis model kanvas yang dimulai dari customer business atau segmen pasar, mulai dari ibu rumah tangga, restoran jamur, dan kantin sekolah penjual jamur crispy, selanjutnya value propositions, atau menawarkan nilai seperti jamur yang berkualitas, harga yang bersaing, dan jamur yang masih segar. Kemudian channels yang menentukan saluran distribusi sebagai bandar jamur, pedagang jamur, online, sosial media, delivery, dengan huruf warna merah adalah sebagai tanda bahwa revolusi industri akan selalu terjadi. Dan selanjutnya, customer relationship atau menjaga hubungan pelanggan dengan adanya kunjungan langsung dari pelanggan, komunikasi WhatsApp, dan sosial media. Revenue streams, sumber pendapatan diambil dari profit penjualan jamur tiram. Selanjutnya ada key resources atau daya kunci seperti lokasi kumbung, alat perawatan dan pegawai. Kemudian activities atau aktivitas kunci seperti produksi, pemeliharaan jamur dan peningkatan kualitas jamur, dan pelayanan yang ramah. Key partnerships atau membangun kemitraan bersama dengan pemasok bibit seperti supplier bibit jamur, supplier serbuk, pedagang sayur keliling, dan badar jamur tiram, dan terakhir cost structure dengan upah pegawai, biaya bahan baku produksi, dan biaya perawat. Tahap selanjutnya adalah proses analisis SWOT. Tahap pertama bagian strength atau kekuatan produk berkualitas tinggi dan bergizi dari perawatan terhadap produk yang konsisten, permintaan stabil yang terus stabil, produksi cepat dan mudah. Tahap kedua, weakness atau kelemahan dalam berbudidaya jamur yaitu pada faktor lingkungan sehingga dibutuhkan konsisten dalam menjaga kelembaban suhu dan sirkulasi udara. Jika tidak konsisten dalam menjaga jamur akan sangat mudah terserang hama yang akan menghambat pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada opportunity, tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya nutrisi, memberikan peluang besar bagi jamur tiram sebagai bagian dari makanan sehat. Permintaan untuk produk organik semakin meningkat, dan peluang untuk inovasi produk. Selanjutnya, threats atau ancaman terhadap lingkungan yang tidak terkontrol dapat menghambat produksi dan kerugian finansial, maupun hal lainnya adanya persaingan produk. Berdasarkan pendekatan metode bisnis model kanvas dan analisis SWOT, bisa disimpulkan bahwa industri budidaya selalu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengelola fungsi manajemen, persediaan bahan baku, dan visi misi. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit kata bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui kerja keras ketekunan dan pengetahuan yang tepat. Sekian dan terima kasih